Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Aiman yang hebat dan solih-solihah, dalam materi Akidah Akhlak kelas 4 semester 2 kali ini kita akan membahas tentang menghindari perilaku tercela ghibah dan riya. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah tentang ghibah. Allah Subhanahu wa taala telah memberi berbagai anugerah kepada kita. Salah satunya adalah lisan. Nah, sebagai anak muslim yang soleh dan solehah, kita harus dapat mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga lisan kita sebaik-baiknya, yaitu kita pergunakan untuk berbicara kebaikan, kita pergunakan untuk menghindari dari berbicara keburukan seperti halnya ghibah. Nah, sekarang apa itu arti dari ghibah? Mengapa kita harus menghindari ghibah itu? Ghibah adalah membicarakan kejelekan dan kekurangan atau aib orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci. Kemudian beliau ditanya oleh para sahabat, bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan itu benar tentang saudaraku? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka sungguh engkau telah ghibah tentang saudaramu. Dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya, maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis di atas tersebut sudah jelas bahwa ghibah itu adalah membicarakan kekurangan orang lain sesuai dengan kenyataan, sedangkan fitnah itu mengada-ngada kejelekan orang lain. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku ghibah itu juga disebut sebagai bergunjing, menggunjing atau bergosip. Contoh ghibah itu diantaranya seorang istri menceritakan kebiasaan jelek suaminya kepada tetangganya atau kepada teman-temannya. Contoh lain, Jahal menceritakan kepada Jono kalau si Karim memiliki kebiasaan suka mencontek saat ulangan, sering mengantuk di kelas, dan suka meminta makanan kepada teman-temannya. Nah, itulah dua dari contoh sikap ghibah. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hukum dan larangan ghibah. Ghibah merupakan perilaku zalim yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ghibah dapat membawa kerugian, membawa kerusakan, keburukan baik untuk orang lain maupun diri sendiri. Nah, larangan tersebut dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nur ayat 19. Selain itu, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah juga melarang dan mengibaratkan perbuatan ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Disebutkan, ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni itsmu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dza. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan wattaqullah innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dengan demikian, hukum orang yang melakukan ghibah oleh
ijma' ulama adalah haram dan termasuk dosa besar. Begitu pula bagi orang yang bersedia diajak ghibah atau mendengarkan saja juga berdosa sama seperti orang yang berghibah. Namun ghibah itu bisa menjadi tidak diharamkan atau diperbolehkan jika di sana mendatangkan sebuah kemaslahatan, kebaikan, atau untuk mencari sebuah hukum atau solusi. Contohnya seperti orang yang terzalimi menceritakan perbuatan orang yang menzalimi kepada seorang hakim untuk memutuskan sebuah hukum. Contoh yang lain, meminta bantuan untuk mencegah kemunkaran dan pelakunya dapat kembali ke jalan yang benar kepada orang yang dirasa mampu untuk merubahnya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kerugian ghibah. Dengan seseorang melakukan perbuatan tercela, dalam hal ini adalah perbuatan ghibah, tentunya pasti akan mendapatkan sebuah kerugiannya. Adapun kerugiannya diantaranya yang pertama, nama baik orang lain maupun diri sendiri bisa jelek atau hancur. Yang kedua, menimbulkan permusuhan dengan orang lain. Yang ketiga, dapat memutuskan persaudaraan. Yang keempat, menimbulkan perbuatan fitnah. Yang nomor 5, dosanya lebih besar dari zina. Nomor 6, pahala amal kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dighibahi. Dan yang terakhir, dosanya tidak diampuni kecuali orang yang dighibahi itu mau untuk memaafkan. Nah, agar kita semua terhindar dari perbuatan tersebut, berikut cara menghindari perilaku ghibah. Di antaranya yang pertama, kita harus dapat menyadari akan bahayanya sifat ghibah. Yang kedua, menyadari bahwa ghibah adalah perbuatan dosa. Yang ketiga, menyadari bahwa kita akan mendapatkan azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, menyadari bahwa diri kita juga tidak akan suka apabila aib kita diketahui atau dibicarakan orang lain. Dan yang terakhir, memperbanyak ilmu agama. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, akhlak tercela yang kedua adalah riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang, perkataan maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan memujinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa riya itu merupakan sebuah amal kebaikan bukan karena niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi manusia dengan cara memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dengan harapan agar orang lain memberikan penghormatan kepadanya. Hal yang sama dengan riya itu adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar didengar orang lain dan dipujinya. Nah, dengan demikian orang yang riya berarti juga sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sam'a sam'allahu bihi wa may yura'i yura'illahu bihi." Barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain dalam arti sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain.
Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain dalam arti riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya jenis-jenis riya. Perbuatan riya jika dilihat dari sisi amal yang ditonjolkan terbagi menjadi 5. Di antaranya yang pertama ada riya dalam penampilan jasmani. Misalnya memperlihatkan badan yang kurus dan pucat agar disangka banyak puasa dan sholat tahajud. Yang kedua, riya dalam penampilan tubuh dan pakaian. Misalnya memakai baju takwa agar disangka orang yang solih, atau memperlihatkan tanda hitam di dahinya agar disangka orang yang rajin sholat. Yang ketiga, riya dalam perbuatan. Misalnya orang yang selalu berbicara keagamaan agar disangka ahli di dalam agama. Yang keempat, riya dalam perbuatan. Misalnya orang yang sengaja memperbanyak sholat sunnah di hadapan orang banyak agar disangka sebagai orang yang soleh, orang yang gemar sholat, atau seseorang yang pergi berhaji atau umroh untuk memperbaiki citranya di masyarakat umum. Dan yang kelima, riya dalam persahabatan. Misalnya orang yang sengaja mengikuti ustadz atau kiai atau habaib kemanapun beliau pergi agar disangka ia termasuk orang yang alim. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya akibat buruk dari sifat riya. Yang pertama, amal baik atau ibadah orang yang riya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yakbalullahu azza wa jalla amalan fihi mithqalu dzarratin mirya'i. Allah tidak akan menerima amal yang terdapat unsur riya di dalamnya, walaupun riya itu hanya sebesar dzarrah. Yang kedua, akibat buruk dari sifat riya adalah menghapus pahala amal baik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang yang riya itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin itu lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang ketiga, dari akibat buruk sifat riya adalah mendapatkan dosa besar, karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masarkul asghar? Qala ar-riya'u. Sesungguhnya perkara paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat dari akibat buruk sifat riya adalah dimasukkan neraka karena sebagai pendusta agama. Fawailul lil musallin
alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut, yaitu perbuatan riya, berikut cara untuk menghindari riya. Yang pertama, melatih diri untuk beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berusaha menyembunyikan ibadah dari orang lain. Yang ketiga, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang kita lakukan. Yang keempat, mengendalikan diri agar tidak marah, tidak emosi apabila ada orang lain meremehkan kebaikan yang kita lakukan. Yang nomor 5, tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebihan, karena hal itu dapat mendorong pelakunya, orang yang memuji, menjadi riya atas kebaikannya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi pembahasan tentang akhlak tercela, yaitu ghibah dan riya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita dapat menjauhi sifat-sifat ghibah dan riya itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.